Pak Jokowi datang membawa ijazah aslinya gitu ya. Itu kan katanya masih disita oleh Polda Metro Jaya waktu itu. Nah sekarang berarti otomatis diserahkan ke kejaksaan itu. Apakah mungkin beliau datang membawa itu, dan apakah mungkin juga ada waktu dari kelompok Roy Suryo, Dr. Tifa dan sebagainya untuk meneliti secara waktu yang cukup itu kalau hanya ditampakkan di persidangan saja? Itu bukan mencemarkan nama baik, bukan fitnah juga. Karena hanya menilai sebuah benda, benda kepemilikan, sama dengan palsu, asli, cantik, jelek, baik, tidak, itu adalah penilaian. Tapi kalau menuduh itu adalah menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan orang itu melakukan perbuatan dan tidak dia lakukan. Artinya yang terjadi dengan Nikita Mirzani dengan menerima uang dari asistennya itu masuk dalam kategori apa itu? Orang yang profesinya artis, profesinya influencer itu kan endorsement kan berharap dapat honor. Oke. Ya kan berharap dapat honor. Kemudian dia katakanlah kalau ada orang ingin supaya dia ngomongnya yang baik-baik saja, lalu dia itu kan sama aja dengan meminta profesi dia sebagai endorsement ataupun juga influencer. Lalu dia mengenakan tarif kan begitu. Lucunya ketika dia mengenakan tarif lalu dibayar 4M, kok masuk ke TPPU? TPPU itu ya pencucian uang itu uang hasil korupsi harusnya. Uang haram yang kemudian masuk bisnis legal lalu kemudian keluar menjadi bersih kan begitu. Jadi masuk ke Nikita itu dari uang haram. Ini uangnya yang lapor loh. Berarti kan yang uang haram kan dari yang pelapornya. Ini uangnya pelapor. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan Undang-Undang ITE yang kadang-kadang sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Yang paling mengemuka saat ini adalah terkait dengan dugaan ijazah palsu dari mantan Presiden Jokowi yang korbannya adalah seorang peneliti namanya Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo. Nah, untuk membahas itu saya akan mengundang ahli dan pengamat komunikasi publik. Beliau juga sangat paham tentang Undang-Undang ITE karena beliau salah satu pimpinan dari panja pembuatan Undang ITE, Profesor Dr. Henry Subiakto, untuk membahas berbagai kasus, khususnya terkait dengan kasus ijazah yang sekarang sudah masuk di persidangan. Prof, terima kasih waktunya. Ini kita membahas fokusnya ke penerapan Undang ITE ini. Tapi saya akan masuk dulu di kasus Roy Suryo. Nah, Roy Suryo ini kan dikenakan pasal tentang penyemaran nama baik dan fitnah, tapi juga ada Undang ITE di situ. Gitu. Ya, yang masuk di persidangan adalah Dr. Tifa. Nah, Roy Suryo sekarang masih pra-peradilan untuk mempermasalahkan penggunaan pasal itu. Nah, disclaimer dulu, Profesor Henry ini pembela Roy Suryo Tifa atau independen? Ya, kalau saya, Mas Rudi tahu, saya membela siapapun yang menjadi korban penerapan Undang-Undang ITE salah-salah. Iya. Mas Rudi juga pernah saya bela. Benar. Saya membela banyak lah. Kemarin saya bela juga yang namanya Nikita Mirzani. Siapapun, termasuk memang Bu Tifa maupun Roy Suryo. Kalau ada orang, bahkan mungkin itu termul itu ada yang kena Undang-Undang ITE, saya bela kalau dia memang tidak tepat, gitu loh. Jadi kalau ada termul atau ada lawyer dari kelompok yang berseberangan sementara, itu dia kena ITE. Kalau memang ITE-nya diterapkan salah-salah, saya bela. Saya membela bukan membela orang. Sekali lagi, karena saya punya tanggung jawab moral, Mas. Punya tanggung jawab moral bahwa ini ada diterapkan, seringkali diterapkan dengan cara-cara yang salah. Makanya lalu saya ini punya grup WA yang isinya dulu mantan-mantan dirjen gitu ya. Mantan-mantan orang-orang yang ikut merumuskan Undang-Undang ITE sejak awal.
dan tidak berharap undang-undang yang mereka dulu ikut bersama-sama digawangi, termasuk DPR ya, teman-teman di DPR, itu tidak berharap bahwa undang-undang itu diterapkan secara serampangan. Bahkan saya mengatakan bahwa sekarang ini yang terjadi adalah penerapan karena salah, seolah-olah tafsir yang salah ini benar. Itu berarti apa? Mereka membuat norma baru di luar tafsir atau di luar norma aslinya. Tapi begini, Prof. Ya. Seperti kasus Roy Suryo, Dr. Tifa, itu Polda Metro Jaya juga mengklaim menggunakan pasal-pasal itu, termasuk Undang-Undang ITE juga berdasarkan dukungan dari para ahli juga. Bagaimana Anda menjelaskan? Iya, saya tahu. Saya juga tahu ahli-ahli itu banyaklah, sering kita berinteraksi. Saya tahu bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kualifikasi yang seperti yang kami lakukan. Kalau kami ini ada SK Dirjen, SK Dirjen ya, waktu itu SK Dirjen Aptika, yang isinya adalah ahli-ahli yang memang sudah memiliki teruji kompetensi maupun juga keterlibatannya, pengalamannya dalam pembuatan undang-undang ITE maupun juga sosialisasi. Nah, sehingga itu. Nah, sementara ahli-ahli itu ada yang memang pintar, pintar. Tapi kadangkala banyak juga yang malah menjadi semacam legitimator dari penerapan yang keliru. Saya itu termasuk yang dulu kasusnya Mas Rudi itu kan juga ada ahlinya. Tapi ahlinya seperti apa? Ini memang melegitimasi penerapan yang keliru. Jadi di Undang-Undang ITE ini memang ada semacam persoalan yang bukan hanya sekedar salah tafsir, tapi ada mafia. Mafia dalam artian apa? Dari kepolisiannya itu banyak oknum-oknum yang menggunakan Undang-Undang ITE secara keliru, kejaksaannya juga sama. Kemudian ada para legitimator tadi, ahli-ahli yang sebenarnya mereka tidak memiliki kompetensi yang tepat. Akhirnya yang terjadi adalah tadi ada norma baru yang sekarang terjadi. Tadi saya agak mengoreksi, Mas. Korbannya itu bukan Roy Suryo dan Tifa. Kalau seperti itu, korbannya masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat nanti bisa dikenakan pasal-pasal yang sebenarnya bukan seperti itu normanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat dirugikan. Kasus utama persoalan yang sekarang ramai nggak selesai-selesai itu kan mengenai ijazah. Tapi ijazahnya kan nggak pernah diadili. Sebelum masuk ke sana, berarti artinya saya ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Profesor Henry itu membantah dengan keras apa yang disampaikan oleh pendukung Pak Jokowi bahwa Profesor Henry itu di barisan kelompok pendukung Roy Suryo, CS. Makanya itu kan boleh saja mereka berpendapat seperti itu. Tapi kalau mereka nanti ada yang kena masalah, karena undang-undang ITE ini bisa siapa saja bisa siapa saja. Nah, biasanya itu kalau udah kena masalah itu baru minta tolong. Saya juga dalam konteks Nikita itu juga grupnya Nikita minta tolong karena mereka kena masalah. Tapi lawannya juga ada yang mencoba untuk minta tolong ke saya, gitu loh. Karena apa? Penerapannya memang seringkali mengikuti arah angin, arah pemesanan, gitu loh. Itu yang harus kita lawan, gitu loh. Makanya sebenarnya saya speak up itu bukan dalam konteks membela kelompok ini, tidak. Saya hanya ingin meluruskan, sekali lagi meluruskan bahwa Undang-Undang ITE jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan karena ada kepentingan politik, karena sasar yang ditarget itu si A, maka lalu pasalnya seolah-olah harus sesuai dengan perbuatan si A. Itu yang tidak boleh. Gitu. Prof, penerapan ITE di kasus Roy Suryo CS. Nah, ini kan sedang diperadilankan. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi? Ini kan prosesnya begini. Roy Suryo belum masuk di persidangan karena ditunda karena mereka masih rapid gitu ya. Yang digugat salah satunya ada penerapan Undang Nomor 32 dan 35 Undang ITE gitu. Apakah nanti misalkan semisal itu akan dikabulkan akan berpengaruh juga pada proses Dr. Tifa yang masuk pengadilan sekarang?
Ya bisa itu karena Dr. Tifa dan Roy Suryo bahkan kalau awalnya sama Rismond itu kena pasal-pasal yang sama, gitu kan. Cuma kemarin itu kan ternyata kan lalu ada perubahan-perubahan itu, ada perubahan-perubahan pasal 27A sudah nggak ada karena hanya dipakai KUHP, KUHP yang dulunya 310 lalu KUHP yang baru, yang baru. Jadi tidak lagi pakai pencemaran nama baik yang ada di ITE. Tapi ITE-nya dipakainya adalah pasal 32 sama 35. Masih dipakai sampai sekarang? Itu masih dipakai kalau itu. Termasuk Dr. Tifa kena juga itu? Dr. Tifa juga kena, sama. Dengan Roy Suryo juga kena. Oke, kalau gitu Prof, saya tahu karena Profesor Henry juga orang hukum kan? Ya. Punya bekal pendidikan sarjana hukum juga. Nah, Anda melihat perkembangan hukum di kasus Roy Suryo yang Dr. Tifa itu seperti apa? Itu nampak bahwa ketika awal ada ketergesaan tersangkakan dengan pasal-pasal yang kadang-kadang tidak relevan, baru belakangan itu diperbaiki kan begitu. Kasusnya Mas Rudi kan juga hampir sama. Dulu itu juga sama, maka lalu sprindiknya juga berkali-kali. Ini juga sprindiknya sampai 2 kali kalau nggak salah atau 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Biasanya karena apa? Karena ketika sprindik pertama udah menggunakan pasal 28 ayat 2, ada pasal 28 ayat 2, ada pasal 27A, sekarang 27A udah nggak ada. Kayaknya 28 ayat 2-nya juga sudah mulai ditiadakan. Tapi 32 dan 35-nya ada. Gitu. Dan 32 dan 35 itu sebenarnya memang tidak relevan. Nggak ada urusannya 32 dan 35 itu dengan persoalan ijazah. Bisa dijelaskan kenapa tidak relevan? Kan ijazah ini kan mulanya itu kan dimulai dengan ketidakpercayaan publik, sebagian publik ya. Salah satunya adalah kalau sekarang ini kasusnya Roy Suryo sama Bu Tifa ini nggak percaya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, kan begitu? Nggak percaya. Minimal meragukan lah. Atau meragukan. Ijazah ya. Ijazah. Mungkin ijazahnya bukan ijazah yang Gajah Mada ya, tapi SMA. Kasus Gus Nur sama Bambang Tri itu juga meragukan, tapi kena pasalnya itu bukan lagi pasal untuk mengadili ijazahnya, untuk dicari ijazahnya kemudian ini asli atau tidak, kan bukan. Zaman Bambang Tri juga tidak sampai di situ, tapi Bambang Tri-nya kena pasal ITE, pasal 28 ayat 2, yaitu menyebarkan kebencian, SARA waktu itu. Satu lagi adalah pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, yaitu penyebaran kabar bohong yang menciptakan keonaran. Undang-undang itu kemudian di judicial review di MK hilang itu pasal itu. Tapi sekarang masuk ke Undang-Undang ITE, itu dia masuk jadi norma di Undang-Undang ITE di pasal 28 ayat 3. Nah, artinya terjadi apa? Terjadi pergeseran. Yang dipertanyakan adalah ini ijazahnya ada atau tidak. Lalu orang yang mempertanyakan itu kena penyebaran kabar bohong. Itu kena penyebaran kabar bohong dan menyebarkan kebencian. Akhirnya lah mereka lalu masuk penjara. Sementara ijazahnya sama sekali tidak muncul di pengadilan, tidak dibuktikan keasliannya. Prof, kalau merujuk pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur gitu, apakah Profesor Henry juga melihat ada indikasi ini akan terjadi lagi di kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa? Saya melihat indikasi yang sama. Artinya premisnya apa? Premisnya gini, problema utamanya itu kan ketidakpercayaan pada ijazahnya Pak Jokowi. Ya kan? Ketidakpercayaan pada ijazahnya Pak Jokowi. Lalu kemudian ada orang yang mempertanyakan pakai buku. Kalau siapa ini si Bambang Tri. Ini dia kemarin juga pakai buku juga kan gitu kan. Lalu dikenakan ada undang-undang ITE, ada undang-undang nomor 1 tahun 46 gitu kan. Kenalah mereka, dipidanalah mereka, sudah selesai. Tapi ijazah ini belum selesai. Sekarang dipertanyakan lagi. Ada yang nggak percaya lagi, mempertanyakan lagi. Lalu S1-nya ya? Ya, S1-nya, UGM. Lalu muncul yang namanya, ini fitnah. Kalau dulu adalah penyebaran kabar bohong, yang ini fitnah. Lalu fitnah ini yang begitu kuat, terframing bahwa Tifa dan Roy Suryo ini melakukan fitnah kepada tokoh nasional kita yang namanya Pak Jokowi yang dulu kita bela. Kita sebagai tokoh bangsa yang harapan kita adalah menjadi tokoh besar untuk demokratisasi. Itulah contoh. Ini contoh Indonesia demokratisnya Pak Jokowi, dari orang bawah yang biasa-biasa yang nggak pernah marah,
jujur, bukan begitu kan? Kan itu yang dulu kita bela. Ternyata pertanyaan ini tidak dijawab. Pak Jokowi tidak pernah menyerahkan jasanya dalam artian silakan ini jasanya, silakan siapa yang mau teliti, yang penting jangan rusak, diteliti. Lembaga independen, perusahaan apapun yang independen boleh meneliti. Kan begitu kan? Karena people's right to know, hak masyarakat itu tahu. Tapi kan nggak terjadi. Justru yang terjadi adalah dilaporkan. Laporan yang ada laporan tentang pencemaran nama baik karena menganggap bahwa itu adalah menyerang kehormatan serendah-rendahnya itu. Menghina sehina-hinanya gitu ya. Menghina serendah-rendahnya. Yang kedua adalah melaporkan adanya pelanggaran pada pasal 32 dan 35. Ini geser lagi, Mas. Awalnya adalah persoalan ijazahnya juga tidak sampai sekarang tidak diadili, tidak dibuktikan secara di pengadilan. Geser menjadi persoalan pencemaran nama baik, lalu geser lagi menjadi persoalan ITE, yaitu apa? Computer crime. Jadi ini gesernya udah menggeser sana. Nah, kalau begitu nanti apakah mungkin ya Pak Jokowi datang membawa ijazah aslinya gitu ya? Itu kan katanya masih disita oleh Polda Metro Jaya waktu itu. Nah, sekarang berarti otomatis diserahkan ke kejaksaan itu. Apakah mungkin beliau datang membawa itu, dan apakah mungkin juga ada waktu dari kelompok Roy Suryo, Dr. Tifa dan sebagainya untuk meneliti secara waktu yang cukup itu kalau hanya ditampakkan di persidangan saja. Nah, pertanyaan kita sebagai publik nih, Prof. Kalau kita menyemarkan fitnah, bahwa katakanlah kita memfitnah Profesor Henry adalah punya istri 4 gitu. Ternyata tidak ada buktinya dan sebagainya. Ini buktinya, ini keluarga, dan itu jelas fitnah gitu. Nah, pertanyaan kita adalah kalau ini penyemaran bahwa itu dianggap palsu, bahwa ternyata katanya Pak Jokowi asli, siapa yang berhak mengatakan ijazah itu asli sehingga masalah fitnah dan penyemaran baik itu bisa terus berjalan di pengadilan? Pertama, sebenarnya yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik dulu deh. Pencemaran nama baik itu dulu diatur di 310 KUHP. Sekarang ke 433. Ya. Itu yang namanya pencemaran nama baik itu adalah menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Yang diserang harus kehormatan seseorang. Sekarang diubah menjadi kehormatan orang lain. Tapi hampir sama, seorang dengan orang lain sama, another person gitu. Menuduhkan suatu hal. Menuduh itu adalah menunjuk pada orang itu bahwa dia melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang tercela, perbuatan melanggar hukum, tapi tidak terbukti. Itu. Jadi perbuatan, bukan menilai barang. Saya kalau ini saya contoh supaya mudah. Saya menilai Mas Rudi pakai jam Rolex, paling palsu itu Mas Rudi punya Rolex. Itu bukan menuduh, itu menilai. Orang boleh saja dan tidak kena pidana ketika saya mengatakan Rolexnya Mas Rudi atau chart mile-nya Mas Rudi itu palsu gitu. Itu bukan mencemarkan nama baik, bukan fitnah juga. Karena hanya menilai sebuah benda kepemilikan, sama dengan palsu, asli, cantik, jelek, baik, tidak, itu adalah penilaian. Tapi kalau menuduh itu adalah menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan orang itu melakukan perbuatan dan tidak dia lakukan. Oh, Mas Rudi ini mencuri uangnya negara dulu, makanya kaya, menjadi begitu. Nah, itu nuduh saya. Oh, Mas Rudi ini bukan alumni PB karena dulu dia datang ke Pasar Pramuka dandake ijazah, katanya gitu, memalsukan ijazah di Pasar Pramuka. Nah, itu adalah pencemaran nama baik. Tapi ketika orang mengatakan jamnya nggak asli itu, ndobos kalau jamnya sampai beri yang ratusan juta, saya tahu Mas Rudi nggak punya duit, misalnya begitu ya, itu bukan pencemaran nama baik. Kalau Roy Suryo, Dr. Tifa dan ragu-ragu mengatakan bahwa meragukan keaslian ijazah Jokowi, itu hak. Itu bukan tuduhan. Bukan. Saya ragu-ragu bahwa Mas Rudi ini benar-benar alumni
Amerika misalnya begitu, saya ragu-ragu. Ragu-ragu saya sama orang-orang yang ngaku Itu bukan unsur pidana itu ya? Loh enggak lah. Kecuali kalau saya mengatakan bahwa dia memalsukan ijazahnya. Dia perbuatan. Jadi menyerang kehormatan, menuduh itu harus bentuknya perbuatan, bukan menilai pada suatu barang. Nilai tadi saya katakan, wah ini HP-nya Mas Rudi ini sebenarnya ini HP cuma merek-merek murahan, kelihatannya aja sok kan gitu. Itu bukan suatu yang menilai, itu hanya menilai, bukan suatu menyerang. Itu satu, ya, itu satu. Makanya sebenarnya itu di luar persoalan itu. Itu pun mereka sudah seakan-akan akan kena kalau nanti ijazahnya ternyata asli. Padahal itu hanya menilai. Ya tapi oke lah, kalau katakan nanti ijazahnya asli, berarti ada kesimpulan-kesimpulan yang salah dalam menilai itu. Ya, memang bisa saja orang mengatakan bahwa ini sudah membuat merendahkan orang yang dinilai tadi. Nah, walaupun sifatnya itu sebenarnya tidak secara qot'i atau langsung ya, bahwa ini adalah menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan. Karena sebenarnya itu. Nah, belum sampai ke sana. Ini udah kenanya pasal yang lain sekarang. Yang pasalnya berat. 323. Yang pasal 323. Itu intinya apa, Prof, dalam pasal itu? Pasal 32 itu intinya adalah dengan sengaja tanpa hak mengubah-ubah informasi elektronik, menambah, mengurangi, menghilangkan gitu informasi elektronik milik orang lain. Itu yang pasal 32. Ini bisa saja menyerang itu informasi elektronik yang menjadi propertinya Mas Rudi. Bahwa saya mengubah-ubah informasi yang disimpan di akunnya Mas Rudi, atau disimpan di sistem elektroniknya Mas Rudi. Tapi juga bisa saja websitenya Mas Rudi saya ubah-ubah, akun website, akun WA-nya Mas Rudi saya ubah-ubah, lalu seolah-olah misalnya menjadi WA saya atau WA. Itu pasal 35 kalau sudah sampai seolah-olah itu. Tapi kalau hanya mengubah-ubah saja pasal 32 gitu. Nah, persoalannya adalah kalau yang diubah-ubah itu adalah foto atau video yang diupload. Sekarang persoalannya foto dan video itu apakah milik orang lain? Udah digital ya? Dan digital. Analognya punya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi. Pak Jokowi kan punya ijazah, ya, tiba-tiba ada yang mengupload. Sebenarnya yang diupload kan bukan ijazahnya Pak Jokowi. Kalaupun misalnya diragukan, dicoret, dikurang, ijazah kan nggak hilang, nggak berubah, karena dia analog. Ijazah Anda, ijazah saya kan juga analog, nggak berubah. Jadi tidak ada yang berarti nggak tepat ya? Nggak tepat, itu bukan informasi elektronik yang diubah-ubah. Yang diubah hanya yang diupload saja. Sementara yang diupload ini memang sesuatu ketika udah diupload itu bisa dipakai oleh publik. Anda lihat deh, sekarang ini ada kadang-kadang presiden joget-joget, ada tokoh tertentu joget-joget, siapapun dibuatkan AI, itu kan mengubah-ubah itu. Dan bisa juga seolah-olah asli. Apakah juga kena pasal 35 lalu sanksinya 12 tahun 12 miliar? Kalau seperti itu penjara penuh, pengadilan penuh. Tadi pagi saya ada dosen yang nanya ke saya, karena ada itu tadi ada tokoh yang joget-jogetnya lucu, dan tokoh itu adalah tokoh yang kita kenal, tidak mungkin joget seperti itu. Lalu dia tanya, ini kena UTE enggak? Saya katakan, ini kan bukan informasi properti yang kalau diubah-ubah orang lalu ada kerugian materialnya kan nggak ada, atau kerugian yang langsung kan nggak ada. Ini nggak masuk, ini tidak diatur di dalam undang-undang ITE. Jadi 32, 35 itu computer crime. Computer crime. Artinya harus pakai datanya bahannya Pak Jokowi. Istilahnya itu kan jadi undang-undang ITE itu hanya dibagi dua, computer crime sama computer related crime. Kalau computer crime, di dalam komputer ini ada informasi elektronik dan ada sistem elektronik. Jadi properti, kata properti Pak Jokowi, ya, dibobol, diretas. Itu baru kena. Makanya kalau computer crime, maka alat buktinya harus informasi elektronik atau sistem elektronik yang ada di komputer yang diserang. Karena computer crime itu kejahatan terhadap komputer.
Berarti dalam kasus ini artinya seharusnya komputernya Pak Jokowi. Harus komputernya Pak Jokowi. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apakah komputernya Pak Jokowi udah diteliti oleh ahli cyber, ahli digital cyber, digital forensik cyber gitu ya. Diteliti lalu ada informasi elektronik yang diubah-ubah oleh pelakunya Tifa atau Roy Suryo. Ada nggak informasi elektronik yang diubah-ubah? Yang ada di dalam sistem elektroniknya Pak Jokowi atau di dalam laptopnya Pak Jokowi? Itu namanya computer crime. Kalau saya dari UNER nih, FISIP UNER, ngajar hukum di FISIP UNER, ngajar regulasi di sini. Asli ya? Asli ini. Guru besarnya dari FISIP UNER. Kalau ada UNER itu punya sistem elektronik, nggak punya, yaitu apa? Daftar-daftar mahasiswa, nilai-nilai mahasiswa yang diinput, yang kemudian bisa dilihat oleh mahasiswa. Kemudian ada yang ngubah-ubah, ngubah nilainya itu. Oh, mahasiswa yang dulunya nilainya D diubah menjadi A, yang A menjadi B. Itu kena pasal 32. Gitu loh, karena mengubah-ubah. Lalu kemudian ada yang seolah-olah mengubah-ubah itu, pengubahnya itu asli. Bahwa orang yang punya otoritas sehingga lalu bisa di-print untuk kemudian untuk kepentingan ijazah atau kepentingan transkrip nilai, itu seolah-olah membuat asli. Itu pasal 35. Itu computer related crime. Itu computer crime. Computer crime karena kalau related crime itu pencemaran nama baik. Perbuatan kejahatan yang dari dulu sudah ada tapi sekarang pakai komputer. Fitnah dari dulu sudah ada. Mencemarkan nama baik dari dulu sudah ada, tapi sekarang pakai komputer, gitu loh. Yang namanya pornografi dari dulu zaman kita kecil sudah ada kan gitu kan. Sekarang pakai komputer gitu loh. Nipu sejak zaman mbah-mbah dulu sudah ada. Sekarang nipunya pakai komputer, itu computer related crime. Tapi yang dituduhkan kepada Tifa, kepada Roy itu computer crime. Makanya tuh 12 tahun. Jam sama 8 tahun. Tapi kenapa ya kalau itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan dari polisi gitu, kenapa masih diikuti terus oleh kejaksaan? Kalau saja kan bisa mengkoreksi sebenarnya penerapan pasal, kan jaksa peneliti punya hak sebetulnya kan. Ini perlu ditanyakan kepada jaksa-jaksa dan sebagian besar jaksa itu oknum-oknumnya, tapi ini banyak itu keliru dalam memahami undang-undang ITE. Mungkin dia nggak paham kok computer crime itu, bahwa kalau namanya computer crime itu dia menyerang komputer, maka di dalam komputer itu ada yang dilindungi oleh undang-undang, namanya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kenapa dilindungi oleh undang-undang? Karena ekonomi digital itu sangat ditentukan oleh sistem elektronik. Misalnya kita sekarang jual beli pakai apa? Oh, pakai platform GoFood, Gojek atau Shopee dan sebagainya. Itu yang namanya sistem elektronik. Maka nggak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Yang ngubah harus yang punya hak dalam salah hukum. Itu loh. Kalau nggak punya hak, pakai dia ngehack atau dia ambil komputer lalu masuk ke situ, itu namanya computer crime gitu loh. Nah, Mas, kalau melihat dari konstelasi konstruksi hukum seperti ini, lalu dramanya seperti ini, Profesor Henry memprediksi endingnya akan kemana nih kasus ini? Yang jelas endingnya hak masyarakat untuk tahu itu tetap tidak akan tercapai. Berarti kita menunggu sia-sia ini? Ini menunggu sia-sia. Seperti menunggu Godot ini? Iya, jadi ada banyak skenario-skenario yang nampaknya ya sudah nanti akhirnya cuma kena enggak pasal pencemaran nama baik. Oh, enggak kena. Gimana pasal 32, 35 kena atau enggak? Bisa jadi tidak kena, karena kalau menurut saya sih kalau pengadilan itu fair, besar tidak kenanya, karena memang tadi kalau kita ditanyakan tanyakan, oh ini manipulasi informasi elektronik, yang dimanipulasi informasi elektronik yang mana? Yang aslinya yang mana? Yang dimanipulasi yang mana? Berubah menjadi apa? Kemudian datanya yang namanya metadata, perubahan-perubahan ini harusnya ada yang namanya perubahan digital itu, informasi digital, informasi elektronik itu kalau berubah itu kelihatan sekali. Kapan diupload, dari mana diupload, misalnya begitu. Lalu siapa yang masuk ke situ mengubah-ubah, itu semuanya
chain of custody, ada metadatanya, ada jejak digitalnya, ada data tentang data. Data itu selalu ada datanya. Ada data tentang data, ada kronologinya. Gitu. Nah, itu kalau dicari lewat laboratorium digital forensik akan kelihatan, dan itu tidak akan terbukti. Karena apakah betul Roy Suryo berani ngehack punyanya datanya Pak Jokowi, katakanlah begitu, masuk ke sana. Datanya yang diteliti mereka adalah yang diupload Yang oleh Dian Sandi. Dian Sandi. Lalu kalau yang diupload Dian Sandi, ini datanya Dian Sandi atau datanya Pak Jokowi, atau malah data yang sudah jadi Domain publik? publik. Oke. Iya, makanya kemungkinan juga kecil begitulah. Nah, kita hanya sibuk dengan pengadilan yang jadi tontonan dan drama. Iya. Prof, kalau begitu apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo tentang pra-peradilan tentang menggugat pengenaan pasal 3235 ini? Kalau Profesor Hendri memprediksi hakim berani nggak memutuskan? Ya, kemarin kan hakimnya cukup bagus tuh, Pak. Oh, yang pertama tentang yang penangkapan itu ya. Penangkapan. Ya, sekarang kita lihat aja. Oke. Harusnya memang ya hakim itu ya dia independen dan fair gitu ya. Oke. Kalau independen dan fair ya kalau dia ini di gugatan pra peradilan ini dipenuhi, ya runtuh kanunya. Kasus yang menjadi objek utama kasusnya. Kalau runtuh ya udah selesai. Nggak Roy Suryo tidak sampai diadili, tinggal Bu Tiva kan begitu. Tapi itu pun juga kemungkinan memang kalaupun dipidana nggak ada pengaruhnya pada persoalan ijazah. Lepas atau kata tidak dipidana juga tidak ada pengaruhnya dengan artinya lepas. Publik nanti pada akhirnya tidak akan mempunyai mendapatkan pembuktian bahwa asli atau palsu. Nggak akan pembuktian. Sebenarnya kalau mau katakanlah sederhana supaya publik ini dihargai keinginannya, ya pengadilan perdata juga sebenarnya bisa. Yang kemarin perdata di Solo itu CLS bisa, itu ya. CLS. Sekarang pun juga sebenarnya kalau mau ya udah silakanlah diperiksa ini juga bisa. Tapi kan problemanya nggak mau. Problemanya nggak mau. Dan ya mungkin ini terkait dengan persoalan politik, agenda yang sudah direncanakan ke depan dan sebagainya. Karena kalau saya, Mas Rudi, ya persoalan identitasnya Pak Jokowi dipertanyakan oleh publik itu kan sejak 2017, kasusnya si Bambang Tri 2017, baru di sidang 2022. Artinya udah lama ini. Itu juga nggak selesai. Sekarang juga nggak selesai. Nggak tuntas juga ya. Tuntas. Makanya kalau saya dari analisis politik, Pak Jokowi sudah merasa bahwa dia sudah aman di atas angin, terlepas dari persoalan banyak orang nggak percaya atau masih mempertanyakan, tapi dia sudah merasa di atas angin. Makanya dia berani juga itu memperbolehkan atau mungkin bisa memperbolehkan, bisa juga mungkin juga boleh dikatakan mendorong, memberikan jalan kepada anaknya untuk menjadi calon wakil presiden tahun 2024. Jadi setelah lama dia merasa aman dengan kasus-kasusnya, dan barulah kemudian kalau begitu anak saya juga mungkin aman. Jadi sebenarnya itu. Jadi ini problema yang ruwet ini dalam politik ini. Prof, saya tutup dulu kasus Pak Jokowi karena memang posisi kami anak bangsa TV memang tidak masuk di wilayah itu ya. Tapi memang sebagai masyarakat kita ya ingin menanyakan nanti ini seperti apa. Tapi sudah dapat jawaban dari Profesor ini seperti itu. Jadi kita tidak akan ada. Ya itu analisis saya ya. Saya kan boleh beranalisis kan. Oh boleh dong. Tapi kalau nanti hasilnya ternyata berbeda dengan analisis, berarti analisis saya salah. Analisis yang salah juga bukan suatu pidana. Itu analisis pendapat, kemudian katakanlah evaluasi, penilaian itu bagian dari kebebasan berekspresi. Apalagi saya tiap hari beropini, Prof. Opini nggak bisa dihukum juga ya. Opini nggak bisa dihukum karena opini itu bagian dari tadi trust, kepercayaan kita, subjektif kita terhadap juga, ya, subjektivitas kita. Manusia itu kan subjektif, menilai suatu subjektif.
Prof, saya agak pindah lagi, loncat pada kasus. Kenapa Profesor Henry tertarik untuk menangani kasus Nikita Mirzani ini? Oh iya, karena saya sebenarnya bukan tertarik dengan Nikita Mirzani-nya, tapi saya tertarik dengan kasus-kasus Penerapan ITE. pasalnya. Penerapan pasal. Oke. ITE itu saya ini kan ngawal ITE itu kan bukan hanya sekarang. Iya. Saya pernah sampai ke Aceh, pernah di Surabaya, pernah di Kalimantan. mana-mana. Di Kalimantan. Itu kan karena seringkali diterapkan Oke. untuk nutupi kasus-kasus besar. Oke. Ini menimpa kasus Nikita Mirzani juga? Iya, Nikita Mirzani saya lihat bahwa ada kasus besar. Oke. Bahwa Nikita pun kemungkinan itu terkait dengan kasus besar karena yang namanya skincare itu kan produknya dipakai di mana-mana. Dan skincare itu kan persoalan katakanlah bisnis yang besar. Giant industry, Prof. Iya, sehingga lalu Nikita yang mohon maaf yang begitu kritis bahkan sedikit bawel kata begitu. Bawelannya inilah yang akhirnya dia kena undang-undang ITE itu. Dia dianggap melakukan pemerasan, lalu kena TPPU, pencucian uang. Tapi kan faktanya waktu saya lihat di persidangan waktu itu memang asistennya Nikita kan udah menerima uang. Lah sekarang kan asisten kan bukan Nikita. Yang gini ya. Jadi kalau yang namanya undang-undang ITE, kebetulan ini yang kena adalah pakai pasal 27B. 27B itu adalah larangan terhadap siapa saja gitu ya, melakukan pemerasan lewat internet atau menggunakan komputer atau menggunakan digital itu. Pemerasan itu selalu ada yang namanya pengancaman. Bukan memeras kalau tidak ada pengancaman. Jadi kalau orang memeras itu harus ada mengancam. Mengancam itu apa? Akan melakukan perbuatan tertentu di suatu saat yang akan datang. Kalau nggak dibayar. Kalau tidak mendapatkan uang. Katakanlah reward ya atau keuntungan tertentu. Di Undang-Undang Nomor 27B itu, pasal 27B itu dia mendapatkan keuntungan tertentu, apakah uang, apakah piutang, dilunasi piutangnya dan sebagainya atau barang begitu. Nah, itu saya melihat data-datanya nggak ada pengancaman. Itu. Yang kedua adalah tekanan. Ngancam itu harus ada mau melakukan perbuatan yang akan datang, lalu ada tekanan. Tekanan itu apa? Memaksa orang lain. Sorry siapa tahu? Bukannya kasusnya Nikita Mirzani itu sudah punya kekuatan hukum tetap, itu inkrah. Oh iya. Ini langkah masih ada PK. Oh PK. Okay. PK itu harus ada novum baru dong. Harus ada novum baru. PK itu pengadilan luar biasa. Di luar dari PN, PT, kasasi, udah selesai inkrah, baru orang diberi hak untuk PK kalau ada sesuatu novum baru yang luar biasa. Jadi ada kesalahan yang luar biasa. Kita tunjukkan kesalahan luar biasanya. Oh gitu. Itu bahwa memang tidak ada pengancaman, tidak ada yang namanya pemaksaan, ya. Kemudian bukti dia memperoleh barang itu yang memperoleh barang juga tidak langsung tapi lewat orang gitu kan. Harusnya kan ini harus kemudian bahkan pertimbangan hakimnya itu tidak relevan. Disitulah makanya kita mengungkap. Kena berapa tahun ini kita di sini? Apa? Kena berapa tahun? 6 tahun. Coba bayangkan. Orang katakanlah dianggap salah dalam berkomunikasi dengan lewat digital. Kena 6 tahun. Seorang ibu dengan 3 orang anak, single mother, 3 orang anak dikenakan 6 tahun. 6 tahun itu kan nggak sebentar, Mas. Sudah inkrah dia? Oh, inkrah. Itu coba ada sudah pasalnya ngawur. Pak, karena dicampur adukkan antara pasal 27A dengan pasal 27B. Dicampur adukkan. Yang satu pencemaran nama baik, yang satunya adalah pemerasan tadi. Itu dicampur adukkan. Jadi cara berpikirnya dicampur adukkan. Kemudian alat buktinya itu bukan alat bukti yang tadi yang saya katakan dari komputer atau dari HP-nya Nikita Mirzani yang betul-betul mengirim satu informasi elektronik yang isinya adalah ancaman.
Kalau alat buktinya seperti itu, ancaman ada dari HP-nya ini kita Masuk berani, ya? Masuk. itu ada unsurnya udah masuk, katakanlah unsur ya, satu unsur masuk. Kemudian ada isinya adalah pemaksaan, memaksa, kamu harus kirim uang sekian ke aku, harus kirim barang ke aku. Nah, itu pemaksaan. Tanggalnya sekian, nah, misalnya begitu. Itu pemaksaan. Kalau itu ada, itu masuk. Ini nggak ada. Kalau artinya yang terjadi dengan Nikita Mirzani dengan menerima uang dari asistennya itu masuk dalam kategori apa itu? Orang yang profesinya artis, profesinya influencer itu kan endorsement, kan berharap dapat honor. Oke. Ya kan berharap dapat honor. Kemudian dia katakanlah kalau ada orang ingin supaya dia ngomongnya yang baik-baik saja, lalu dia itu kan sama aja dengan meminta profesi dia sebagai endorsement ataupun juga influencer. Lalu dia mengenakan tarif, kan begitu. Lucunya ketika dia mengenakan tarif lalu dibayar 4M, kok masuk ke TPPU? TPPU itu ya pencucian uang itu uang hasil korupsi harusnya. Uang haram yang kemudian masuk bisnis legal, lalu kemudian keluar menjadi bersih kan begitu. Jadi masuk ke Nikita itu dari uang haram. Ini uangnya yang lapor loh. Berarti kan yang haram kan dari yang pelapornya. Ini uangnya pelapor. Bisa saja kalau itu seperti itu yang dipakai untuk ukuran PTPPU, saya bisa kirim uang ke Mas Rudy Kamri, lalu saya katakan saya diperas sama Mas Rudy Kamri. Padahal saya hanya berharap dapat honor ketika saya podcast seperti ini. Tapi mungkin apakah uang 4 miliar yang diterima Nikita itu memang dimanfaatkan oleh Nikita untuk bisnis yang lain mungkin? Untuk bayar kredit rumah. Oh, itu dianggap TPPU? Untuk bayar kredit rumah. Nggak masuk justru. Nggak masuk. Okay. Makanya kemarin juga ada ahli pidana tentang TPPU yang mengatakan ini problemanya adalah, Mas, Anda masih percaya jaksa yang kemarin itu yang katanya hebat sekali, ternyata di rumahnya ada 74 kg. Itu jaksa nomor 2 ya di Indonesia ya. Kemudian berapa miliar? Ini di bawahnya juga hampir sama, banyak yang seperti itu. Gitu loh. Sekarang kondisi seperti ini lalu kita suruh diam. Kasihan rakyat itu. Yang Nikita aja kena, apalagi yang rakyat kecil. Ini saya juga sedang diminta untuk kasus di Kalimantan Selatan, di Batam. Ya, orang yang sebenarnya baik sekali membantu pengusaha yang lain kena ITE, menyebarkan kabar bohong yang menciptakan keonaran, ditahan. Orang Surabaya ditahan di Batam hanya gara-gara minjemin kapal. Ketika dia mau nagih barangnya karena ribut lalu dikenakan ITE. Malah kena dia. Kena ITE. Itu kan kacau balau gitu loh. Artinya kesimpulannya dari banyak kasus seperti ini memang terlalu banyak oknum. Terlalu banyak oknum. Dan ini kalau dibiarkan maka lalu ini dibiarkan lalu menjadi semacam jurisprudensi atau pembenaran, itu berarti apa? Para penegak hukum yang oknum-oknum ini menciptakan norma baru yang tidak seperti itu undang-undang ITE, dan itu berbahaya. Mereka mengambil alih legislasi, dia bikin norma baru yang di luar pasal 35, di luar pasal 32, di luar pasal 27B, di luar pasal 28 ayat 3. Tapi bikin norma baru karena menginterpretasi terlalu jauh dan melakukan overkriminalisasi. Itu di luar kewenangan penyidik. Tidak boleh. Hakim pun tidak boleh yang namanya membuat penafsiran terlalu luas. Hakim bukan penafsir yang luas. Kalau penafsir luas lalu normanya norma baru, sama aja dia membuat undang-undang. Yang punya hak membuat undang-undang itu DPR dan pemerintah. Dan DPR dan pemerintah itu setiap mereka mengkaji undang-undang ITE dua kali, itu pasal-pasalnya diturunkan terus. Gara-gara apa? Seringkali dipakai untuk nahan, seringkali dipakai untuk hal-hal yang sifatnya zalim seperti ini. Makanya kenapa pasal 27 ayat 3 dulunya 6 tahun turun jadi 4 tahun, sekarang 27A jadi 2 tahun. Itu harusnya para penegak hukum malu. Kenapa? Karena itu pemerintah dan DPR yang buat itu tahu kalau ini pasti 6 tahun dipakai untuk nahan. Diturunkan. Digandengkan dengan pasal 36. Pasal 36, ya pasal 36 itu
memang dari dulu ada itu pasal kalau korbannya itu mengalami kerugian material maka jadi 12 tahun. Dan pasal 36 itu bisa digabungkan dengan pencemaran nama baik. Jadi lalu para korban pencemaran nama baik ini lapor, ngomong sama polisi atau sama penegak hukum, masukkan pasal 36 atau penegak hukumnya yang ngasih tahu kenakan pasal 36 bisa langsung ditahan. Kenapa? Anda seolah-olah rugi secara material. Jadilah orang yang sebenarnya nggak rugi secara material, tapi baru potensi kerugian, potensi tidak dapat keuntungan, udah ditahan. Misalnya dulu, mohon maaf saya ngomong Nikita juga. Nikita itu pernah ditahan tahun 2022 di Banten. Itu karena apa? Pelapornya lapor bahwa dia jualan Louis Vuitton, jadi nggak laku gara-gara difitnah sama Nikita, kan begitu. Lalu si Nikitanya ditahan, pakai pasal 36 nih. Itu. Sayangnya orang yang lapor tadi kena KPK, lalu nggak datang ketika persidangan sehingga Nikita bebas. Nah, pasal 36 yang sering dipakai seperti itu, banyak sebenarnya yang dipakai itu, akhirnya oleh DPR dan pemerintah tidak boleh lagi dipakai untuk pasal 27 dan pasal 28 dan 29. Disambungkan nggak bisa. Dihilangkan, hanya dipakai untuk kalau computer crime. Jadi kalau misalnya ada orang nge-hack, orang nge-crack masuk illegal access ke websitenya Mas Rudi, misalnya diacak-acak, lalu Mas Rudi rugi kalau diacak-acak. Karena kalau diacak-acak harus mengundang ahli untuk memperbaiki. Kalau Unair itu sistem elektroniknya diacak-acak sama orang lalu nilainya pada berantakan, kan harus diperbaiki, ditata ulang, itu kan rugi, ada kerugian material. Nah itu bisa kena pasal 36. Tapi yang 27 ayat 3 atau 27A sudah nggak bisa lagi pakai pasal 36, maka 36 dihilangkan. Sekarang pakainya 35, pakai 33, 32. Karena itu kan namanya kurang ajar itu loh. Prof, terakhir Prof. Ini kan sebenarnya kuncinya di aparat penegak hukum ya, baik kepolisian maupun kejaksaan gitu. Betul. Saran Anda apa? Kepada pimpinannya, bukan reformasi. Harus ada reformasi kepolisian. Makanya ketika Pak Prabowo bilang ada reformasi kepolisian, kemudian menunjuk Prof. Jimli Asidiki dan Prof. Mahfud sebagai orang dan Komjen Ahmad Danuri ya kalau Ahmad Dahuri. Ya Komjen itulah yang mantan Kapolda Jogja itu. Saya senang sekali. Harus ada reformasi. Ahmad Doviri. Ya. Itu tapi tidak terjadi. Tapi ternyata kan nggak terjadi. Omong-omong, ya kan? Cuma omong-omong. Kemudian kejaksaan yang sekarang seperti sekarang ini, itu juga harus diperbaiki, Mas. Dunia pengadilan itu kunci dan pintu utamanya itu kejaksaan dan kepolisian. Kalau pintunya itu rusak, yang masuk sampah, maka yang diadili sampah. Gitu loh. Sekarang masyarakat masih lihat bahwa kenapa ini kok masih banyak korupsi, kok yang korup nggak masuk, tapi sementara yang kecil-kecil korupsi. Pintunya itu dari kejaksaan dan kepolisian. Nah kalau pintu ini tidak direformasi dengan baik, ya akhirnya yang terjadi adalah kasus-kasus seperti yang sekarang saya omongkan ini. Itu loh Mas. Makanya mutlak yang namanya kepolisian, kejaksaan sebagai pintu. Karena hakim itu tidak punya kewenangan untuk menetapkan ini ada tersangka baru, tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan ya penyidik. Makanya hakimnya itu ya hanya nerima. Apalagi hakimnya kalau sampai sudah juga ada yang terjerat hukum misalnya begitu, lalu takut-takut ya tersandera kan begitu. Makanya sistem politik itu harus menjamin bahwa kejaksaan dan kepolisian itu orang-orang yang lurus, orang-orang yang independen. Jangan sampai diperebutkan oleh kekuatan politik hanya untuk kepentingan politik. Thank you Prof. Makasih Mas Rudi. Sahabat Indonesia, apa yang dikatakan Profesor Hendy yang terakhir, bahwa kalau kita mau membenahi hukum di Indonesia, terutama di aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar bersih. Itu kata Profesor Hendy. Tapi jujur saya agak skeptis melihat
kondisi sekarang di mana ada seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus mempunyai perilaku yang sangat barbar kalau menurut saya, dan ditambah lagi penanganan kasusnya begitu aneh dan penuh dengan drama hukum yang menurut saya bukan penegakan hukum. Ini hanya lokalisasi kasus sehingga tidak menjerat yang lain-lain, mungkin seperti itu. Nah, tapi apapun terjadi, kita tetap masih boleh berharap. Bagi saya yang penting adalah Presiden Prabowo jangan lagi mau percaya dengan anak buahnya, karena kalau menurut saya Presiden Prabowo sudah layak dan patut untuk introspeksi diri karena terlalu sering ditipu, dikibuli oleh anak buahnya. MBG, Kopdes Merah Putih juga ada indikasi ke sana, sekolah rakyat juga ada di sana, aparat penegak hukumnya, polisi dan jaksa ada masalah yang sangat-sangat serius. Nah, harusnya ada reformasi besar-besaran apa yang diinginkan oleh Profesor Henry Subiakto tadi. Ini masukan dari kami, Anak Bangsa TV dan Profesor Henry Subiakto, mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang baik bagi aparat penegak hukum, juga bagi policy maker dalam hal ini yang paling penting dari Presiden Prabowo untuk membenahi hukum di negeri ini. Terima kasih, kita bertemu kembali pada Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.